Kita lanjutkan alur cerita part 19. Tapi sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih kepada yang sudah nyawer. Yang belum, linknya ada di kolom komentar. Lanjut. Tapi sebelumnya Mimin panggil orang ini dengan sebutan si rambut merah karena namanya agak susah. Nanan, aku tidak ada waktu bermain denganmu di sini. Aku hanya bisa membawamu pergi secara paksa, ucap si rambut merah bersikuku ingin membawa Neng Zaonan pergi dari sana. Namun terlihat Neng Zaonan menolak ajakan si rambut merah tersebut. Aku juga katakan sekali lagi, kita tidak mungkin bersama. Jangan mencariku lagi, ucap Neng Zaonan tegas kepada si rambut merah tersebut. Namun terlihat asisten dari si rambut merah itu pun bersiap-siap membawa Neng Zao dengan secara paksa. Mohon maaf Nona Zao, ucap orang itu. Neng Zao pun terlihat panik mau disomro oleh asisten si rambut merah. Wush, tangan itu pun dengan cepat merontok Neng Zao sehingga membuat Neng Zao mundur beberapa langkah ke belakang. Namun dengan begitu gagahnya Yang Yun menahan tangan laki-laki itu. Mohon maaf, ini adalah bosku. Aku tidak bisa membuat kalian membawanya pergi. Kalau tidak, di perusahaan kami akan banyak orang yang akan mengalami kesulitan, ucap Yang Yiyun dengan begitu gagahnya. Yang Yiyun, ucap Neng Zao di dalam hatinya mengagumi kehebatan Yang Yiyun. Tuan Mo, ayo patahkan kaki bocah ini, ucap si rambut merah. Dengan cepat Tuan Mo pun menyerang Yang Yiyun. Anak muda, kau harus mengerti dengan kondisi ini. Rasakan ini, hiya, ucap Tuan Mo sambil menyerang Yang Yiyun. Boom, serangan itu pun ditahan dengan tangan Yang Yiyun. Tidak bisa dihindari bentrokan kekuatan dari dua orang yang sangat epik. Tenaga dalam yang sangat epik, ucap Yang Yiyun di dalam hatinya sambil menahan serangan tersebut. Tenaga dalam yang sangat murni, ucap Tuan Mo. Terlihat dia pun terpental ke belakang beberapa langkah. Wush, tidak disangka kau juga seorang petarung kuno, ucap Tuan Mo kepada Yang Yiyun. Hanya pernah berlatih sedikit paman, ucap Yang Yiyun sambil merendah renyah. Tenaga dalam paman ini lebih kuat dari Han Kyosan. Jangan-jangan petarung kuno kekuatan terang tingkat 7 atau 8, ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Yang Yun pun mengingat bahwa si Kyosan adalah petarung kuno juga yang pernah bertarung dengannya. Menarik sekali. Tidak disangka di ibu kota kuno juga ada petarung kuno kekuatan terang tingkat 7 ke atas. Biar aku yang mencobanya. Namun seketika si rambut merah pun menampilkan wajah psikopatnya. Yang paling aku benci adalah orang bodoh yang suka menjadi pahlawan. Hari ini aku akan memukulmu sampai lumpuh, kemudian menangkap kalian pulang. Aku akan bermain sepuasnya dengan Neng Zao di depan wajahmu. Hahaha, ucap si rambut merah tersebut dengan wajah seramnya. Hal itu pun membuat Yang Yiyun sangatlah murka dibuatnya. Apa yang kau bicarakan? Ucap Yang Yiyun dengan mode seriusnya. Terlihat si rambut merah pun menyiapkan kuda-kudanya. Lantas dia pun berkata, tunggu saja penyesalannya. Tuan Mo, kau tidak boleh turun tangan, ucap si rambut merah dengan begitu pedenya. Terlihat Neng Zao pun sangat panik karena dia tahu bahwa si rambut merah memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia berada di puncak kekuatan terang. Berhati-hatilah Yang Yiyun, dia adalah yang terhebat di puncak kekuatan terang, ucap Neng Zao mengingatkan Yang Yiyun. Terlihat si rambut merah itu pun bersiap-siap untuk menyerang Yang Yiyun. Saking hebatnya kekuatannya, tanah yang dia pijak pun terlihat hancur. Puh. Sekarang masih sempat untuk menyesal bocah. Jurus telapak angin dan awan. Hiat. Wush. Serangan itu pun melesat cepat ke arah Yang Yiyun. Yang Yiyun pun ketar-ketir dibuatnya. Hah, sangat cepat, ucap Yang Yiyun. Boom. Bentrokan energi kekuatan yang sangat begitu dahsyat.
sehingga membuat mereka berdua tercengang terwas-rewas, tidak percaya dengan kekuatan lawannya masing-masing. Seketika Yang Yun pun mengeluarkan teknik pull up 5 elemen, pukulan lengan kerak, hiat, boom. Serangan itu pun membuat si rambut merah mengeluarkan cairan dari mulutnya. Ini adalah jurus yang tidak pernah aku lihat, ucap si rambut merah di dalam benaknya sambil menahan rasa sakit. Namun seketika si rambut merah itu pun menangkap tangan Yang Yiyun dan melancarkan serangan tepat di perut Yang Yiyun. Boom! Jangan terlalu bangga kau anak muda. Serangan itu pun membuat Yang Yiyun menjerit kesakitan. Apa? Serangan ini begitu kuat. Terlihat si rambut merah itu pun terpental ke belakang beberapa langkah karena dorongan energi yang sangat kuat dari Yang Yiyun. Yang Yiyun pun mengeluarkan mode Super Saiyan-nya sehingga membuat si rambut merah terjengkang. Terlihat si rambut merah itu pun menghindari dorongan energi kekuatan Yang Yiyun. Mengeluarkan tenaga dalam kuat. Tapi kenapa tenaga dalam ini begitu aneh? Ucap si rambut merah sambil terheran-heran. Maaf, sepertinya aku meremehkanmu, ucap Yang Yiyun. Bisa sampai memaksaku mengeluarkan tenaga dalam kuat untuk membuat jarak. Orang ini begitu hebat, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya. Namun seketika Yang Yiyun hilang entah kemana seperti ditelan angin karena begitu cepatnya. Namun tiba-tiba Yang Yiyun dengan begitu cepatnya melakukan serangan kepada si rambut merah tersebut. Sontak saja hal itu pun membuat Tuan Mo beserta Neng Zhao tidak percaya, rewas tercengang-cengang karena tak percaya kekuatan Yang Yiyun begitu hebat. Kau bisa melakukannya sampai tahap ini sudah cukup bagus, ucap Yang Yiyun kepada si rambut merah. Yang Yiyun pun melancarkan serangannya lagi kepada si rambut merah tersebut, sehingga membuat si rambut merah mental jauh sehingga nabrak mobilnya. Terlihat si rambut merah itu pun babak belur dibuatnya. Lantas dia pun berkata, "Bunuh saja aku jika ada kemampuan. Kau tidak akan menyesal." Hah? Kau anggap aku bodoh? Sekarang adalah zaman hukum. Jika kau berani mencari Direktur Zhao kami lagi, maka aku bertemu sekali, memukul sekali, ucap Yang Yiyun mengingatkan si rambut merah tersebut. Terlihat wajah bonyok dari si rambut merah. Dia pun tertatih-tatih sambil dibopong oleh Paman Mo, tapi masih sempat ngoceh-ngoceh. "Yang Yiyun, benarkah? Beraninya kau ini. Ingat aku, tunggu saja nanti," ucap si rambut merah sambil tertatih-tatih. Sudah terlalu ceroboh, tidak terpikirkan selain dunia pelatihan di mana guru berada. Petarung kuno di bumi juga bisa melatih seperti teknik pull up. Tidak menutup kemungkinan ada petarung kekuatan gelap yang lebih kuat dari si rambut merah. Sekarang tidak boleh tertunda di tahap pelatihan pernapasan tingkat 2, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya.